Pernah kebayang nggak sih, gimana rasanya kalau seorang anak itu sulit banget buat ngungkapin apa yang ada di pikiran dan hatinya? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah ide yang luar biasa yang manfaatin teknologi yang ada di genggaman kita semua, iya, ponsel, buat jadi teman terbaik anak dalam belajar ngomong. Ini bukan sekedar aplikasi biasa loh, ini bisa jadi cara baru kita melihat terapi wicara. Coba deh kita renungin sejenak. Gimana kalau gadget yang setiap hari kita pakai ini ternyata bisa jadi kunci buat ngebuka dunia komunikasi seorang anak? Nah, inilah pertanyaan besar yang jadi inti dari penelitian yang bakal kita bahas ini. Oke, sebelum kita ngomongin teknologi canggihnya, kita perlu pahami dulu nih masalah sebenarnya. Ini bukan cuma soal angka atau data, tapi ini soal kisah nyata anak-anak dan keluarga mereka yang setiap hari berjuang menghadapi tantangan komunikasi. Coba lihat angka ini. 245.350. Gede banget kan? Itulah jumlah anak berkebutuhan khusus yang tercatat di sistem pendidikan formal kita di Indonesia. Dan bisa jadi ini baru puncak gunung esnya aja. Skalanya ini benar-benar masif. Nah, di balik angka tadi ada banyak banget cerita. Ada rasa frustrasi seorang anak yang nggak bisa bilang apa maunya, dan ada rasa cemas orang tua yang nggak bisa sepenuhnya paham anaknya. Jadi, ini bukan cuma soal teknis, tapi ini adalah tantangan emosional yang dirasain oleh seluruh keluarga. Oke, masalahnya jelas ya, gede. Tapi solusinya gimana? Nah, disinilah bagian serunya. Sebuah aplikasi cerdas yang dirancang khusus buat menjawab tantangan-tantangan tadi langsung dari genggaman tangan. Dan inilah wujud solusinya. Keren kan? Lihat deh, tampilannya itu sengaja dibuat fun, kayak main game, bukan kayak lagi terapi yang serius. Warnanya cerah, karakternya lucu, dan yang paling penting, semuanya itu kelihatan gampang banget buat dipakai sama anak-anak. Cara kerjanya juga super simple. Anak tinggal klik mulai main, terus mereka latihan ngucapin kata sambil lihat gambar-gambar yang menarik. Nah, di sisi lain, orang tua bisa dengan gampang mantau perkembangannya lewat dashboard khusus. Semuanya dirancang supaya gampang banget, baik buat anak maupun orang tua. Sekarang, kita masuk ke bagian dapurnya nih. Apa sih sebetulnya peran si kecerdasan buatan atau AI di dalam aplikasi ini? Yuk, kita bedah gimana teknologi ini jadi otak di balik semuanya. Jadi, si AI pinter ini punya dua tugas utama. Pertama, dia mendengarkan suara anak buat ngecek, pengucapannya udah bener belum ya? Kedua, dan ini yang keren banget, dia juga melihat ekspresi wajah anak buat tahu gimana perasaan mereka. Apa sih anak lagi senang, mulai bosen, atau malah frustrasi? Keren kan? Dan ini penting banget buat semua orang tua, privasi. Semua proses analisis AI tadi, baik suara maupun wajah, itu 100% terjadi di dalam ponselnya. Nggak ada data apapun yang dikirim keluar, jadi bisa dipastikan data anak dan keluarga Anda itu aman, titik. Hebatnya lagi, dampak dari teknologi ini tuh bukan cuma buat si anak loh, tapi juga buat memberdayakan orang tua dan bahkan bisa ngebantu kerja para terapis profesional. Ini efeknya bisa kemana-mana. Nah, ini dia fitur andalan buat orang tua. Coba lihat dashboard ini. Anggap aja ini kayak fitness tracker, tapi bukan buat olahraga, melainkan buat melacak kemajuan bicara anak. Orang tua bisa lihat grafiknya, kata apa aja yang udah dikuasai, dan bahkan dapat insight cerdas dari AI. Misalnya, anak masih sulit dengan konsonan R, coba latihan lebih pelan. Wah, ini ngebantu banget. Dan kutipan ini tuh ngejelasin semuanya dengan pas banget. Tujuannya bukan buat gantiin peran terapis, tapi buat ngasih alat super ke orang tua supaya mereka bisa jadi partner aktif dalam perkembangan anak langsung dari kenyamanan rumah sendiri. Kalau kita lihat dari kacamata yang lebih besar, proyek kayak gini tuh penting banget. Dengan bikin terapi jadi lebih gampang diakses siapa aja, ini sejalan banget sama tujuan pembangunan berkelanjutan dari PBB, yaitu soal ngasih pendidikan yang berkualitas dan ngurangin kesenjangan buat semua anak. Nah, penting banget buat kita tahu kalau ini tuh bukan cuma ide iseng yang tiba-tiba muncul. Di baliknya, ada sebuah proyek penelitian yang serius dan terstruktur banget, dengan tahapan yang jelas buat ngebuktiin kalau solusi ini benar-benar efektif. Terus, gimana mereka ngubah ide ini jadi kenyataan? Prosesnya sangat sistematis, dimulai dari riset pustaka yang mendalam, terus mereka ngerancang sistemnya, baru deh bikin aplikasinya. Setelah aplikasinya jadi, nggak langsung dilepas gitu aja, tapi diuji secara ketat. Sebelum akhirnya semua data dianalisis, buat mastiin alat ini beneran bermanfaat. Pertanyaannya, gimana kita bisa percaya sama penilaian AI-nya? Nah, mereka udah mikirin itu. Nanti, penilaian ucapan dari aplikasi bakal dibandingin langsung sama penilaian dari terapis ahli. Buat emosi juga gitu. Mereka bakal cek seberapa akurat tebakan AI soal perasaan anak. Ini nunjukin keseriusan mereka buat bikin teknologi yang bisa dipercaya.
Kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan besar untuk kita semua. Proyek ini nunjukin kalau teknologi, saat digabungin sama empati, bisa banget mecahin masalah-masalah besar di dunia nyata. Ini semua tentang gimana kita bisa membangun masa depan di mana suara setiap anak, apapun kondisinya, punya kesempatan yang sama untuk didengar.